Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adi Tesboro kembali dari hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adi Tesboro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X2. Di konten Ramal X2 kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Heiko van der Vecken. Kira-kira apa kita bahas tentang si cantik Heiko van der Vecken ini? Tapi sabar terlebih dahulu, karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tak ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adi Tesboro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibanyak loncengnya, sudah di like juga, kita akan masuk saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken. Dan saya sudah memilih salah satu pertanyaan ataupun juga request dari berbagai macam request tentang Heiko ya. Jadi sebenarnya ada banyak nih request yang meminta saya supaya membacakan tentang Heiko van der Vecken, dan ini yang menurut saya akan saya dahulukan terlebih dahulu. Jadi ada pertanyaan, kira-kira apakah saat ini ada laki-laki yang dekat dengan Heiko atau mungkin sudah menjalin hubungan dengan Heiko? Kira-kira bagaimana ke depan hubungan antara mereka berdua kalau misalkan sudah memiliki hubungan? Oke, ini lebih meminta saya supaya membaca kira-kira ada nggak sih laki-laki yang mendekati Heiko ataupun juga ingin dekat dengan Heiko untuk saat ini ya. Jadi kita akan mencoba untuk membacakannya, dan ada kemungkinan apa lagi yang mungkin nanti bisa kita lihat ya. Jadi nanti kita mengalir saja terlebih dahulu. Dan seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @adidexaswa. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbeda. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Ace of Wands. Lihat ada sebuah tangan yang sedang memegang sebuah tongkat kayu. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lihat sepertinya memang ada beberapa laki-laki yang menaruh hati dan juga menaruh perasaan kepada si cantik Heiko van der Vecken ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kacamata normal aja ya, dari mata orang awam pun juga lihat sosok Heiko ini adalah seseorang yang cantik, kemudian juga multi talenta. Jadi kalau di nalar aja sih pastinya bikin orang kelepek-kelepek lah ya untuk para laki-laki gitu ya. Khususnya kalau di dunia entertain mungkin juga ada beberapa artis atau public figure yang mungkin menaruh hati kepada Heiko van der Vecken. Tapi kalau misalkan ya, ini kita flashback ke belakang, memang ada beberapa yang pernah digosipkan dengan Heiko, tapi sampai hari ini sepertinya masih belum ada tanda-tanda yang positif untuk kedekatan itu. Masih dalam sebatas gosip, masih sebatas rumor. Kalau misalkan sudah ada klarifikasi dari orang bersangkutan ya seperti biasa. Kalau saya sendiri kan patokannya klarifikasi dari orang yang bersangkutan, kemudian juga dari berita yang muncul, kita lihat terlebih dahulu apakah memang sudah ada kejelasan dari itu semua. Tapi untuk saat ini menurut saya masih belum ada klarifikasi. Kalau untuk tanda-tanda ataupun juga perasaan kepada Heiko van der Vecken, saya lihat di sini ada beberapa orang yang memang diidentikan dengan Heiko, kemudian juga orang tersebut memang memiliki niat yang tulus untuk menyayangi Heiko van der Vecken. Kalau misalkan dilihat secara gamblang ya, seorang Heiko van der Vecken ya memang sosok yang anggun, cantik ya, meskipun kita tahu bahwa yang namanya cantik, yang namanya ganteng ataupun bagus, apapun itulah ya, itu semua adalah relatif ya, sesuatu yang relatif. Mungkin ada yang mengatakan mohon maaf ya, misalkan ada yang
mengatakan oh Haiko biasa-biasa aja, ada juga yang mengatakan wah Haiko itu memang cantik, memang anggun. Itu kan ada banyak beberapa orang yang memberikan statement-statement tersendiri. Tapi kalau menurut saya di sini lebih menunjukkan tentang bagaimana sosok Haiko ini memiliki aura yang sangat bagus untuk bisa disukai ataupun juga dicintai oleh orang-orang yang mungkin memang melihatnya ataupun juga dekat dengannya. Jadi kalau yang saya lihat di sini ya, aura Haiko van der Veken itu lebih condong bisa membuat orang di sekitarnya ataupun orang yang melihatnya itu jadi sayang sama dia, jadi respect ke dia juga. Ini nggak cuma tentang asmara, nggak cuma tentang percintaan, tapi juga orang-orang di sekitarnya itu bisa suka, kemudian juga bisa sayang ke dia, bisa sangat mengaguminya juga ya. Jadi ini sangat-sangat bagus. Tapi kalau untuk kita ambil kesimpulan dari asmaranya seperti apa, menurut saya cuma ada beberapa yang mungkin menaruh hati dan juga ada keinginan untuk bisa memperjuangkan Haiko. Dan kita akan melihat kartu yang kedua ya, akan ada kartu apalagi yang keluar. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Ada 2 buah pedang di sini dan ada seseorang yang sedang duduk. Untuk kartu yang kedua ini, Haiko van der Veken sendiri juga sebenarnya sudah mengetahui lah ya, kalau misalkan ada yang menyukai dia ataupun juga ada yang memiliki niat khusus ke dia, itu juga seolah-olah dia sudah ada feeling bahwa oh ternyata si A si B itu juga sudah ada. Dan yang saya lihat di sini sepertinya orangnya memang lebih dari satu ya. Dan Haiko sendiri merasa bahwa mereka itu orang yang baik semuanya, orang yang benar-benar ada niat yang tulus kepada dia. Tapi menurut perasaan Haiko sendiri dan dari tipe yang saya baca dari sosok Haiko van der Veken ini, dia belum bisa menjalaninya secepat itu ya. Jadi ingin berproses terlebih dahulu. Kalau misalkan memang yang mencintainya itu lebih dari satu ya, dia kan juga harus memilih salah satu di antara mereka itu. Jadi nggak kemudian langsung oke, nggak bisa langsung oke juga sama si ini nggak bisa. Jadi tetap harus salah satu di antara mereka, nggak kemudian dua-duanya ataupun tiga-tiganya. Pastinya enggak lah ya. Jadi ada proses yang ingin dia jalani terlebih dahulu, memilih dan memilah, kemudian juga dilihat siapa yang memang terbaik, siapa yang pas di hati. Karena menurut saya ini masih terlalu cepat ya, karena yang saya baca dari sosok dari Haiko ini, orangnya tidak ingin terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan, ingin benar-benar melihat secara mata kepalanya sendiri, kemudian juga dari perasaannya sendiri, yang paling cocok, yang paling pas di hati itu yang mana. Apalagi dia seorang public figure. Public figure itu dilihat banyak orang, jadi kalau bisa dia juga ingin menunjukkan tentang sisi positif dalam kehidupannya, meskipun itu adalah ranah pribadinya ya. Tapi kalau misalkan sudah publish, pastinya dia akan memberikan contoh yang baik juga kepada para netizen. Jangan sampai dia itu dianggap bagaimana itu, jangan sampai. Jadi ingin menunjukkan yang terbaik kepada para netizen dan juga ingin mencari yang terbaik untuk dirinya juga. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu Wheel of Fortune ya. Lihat di sini ada beberapa gambar di pojok-pojok ini ya. Di tengah ini ada roda ya, roda kehidupan. Bisa dibilang seperti itu. Untuk kartu yang ketiga ini lebih menunjukkan bahwa Haiko van der Veken sendiri masih memiliki berbagai macam impian yang ingin dia raih, yang ingin dia capai. Jadi kalau
ngomongin asmara, sepertinya selain dia itu tidak ingin terlalu cepat, kemudian juga masih ingin memilih dan memilah siapa laki-laki yang benar pas di hati, benar-benar ingin dia perjuangkan juga kalau misalkan nantinya sudah memiliki hubungan khusus. Jadi tidak ingin terburu-buru untuk itu semua. Selain itu karena dia itu masih memiliki banyak mimpi yang ingin dia realisasikan. Jadi ini lebih kepada fokus dalam karir, ataupun juga untuk mungkin kalau misalkan memiliki usaha juga fokus kepada usahanya juga. Jadi tidak ingin terburu-buru, ingin lebih mengalir saja. Kalaupun dia dianggap masih jomblo, ataupun juga kenapa kok nggak segera memiliki hubungan khusus dengan pria lain, ya menurut saya itu hak dia saja, hak supaya dia itu ingin fokus kepada apapun yang dia inginkan, yang dia sukai, itu wajar-wajar saja, itu hak, memang haknya dia. Mungkin para netizen berharap supaya dia jadian sama si A, si B, itu nggak masalah, mendoakan juga nggak masalah. Tapi bagaimanapun juga Heiko van der Vecken memiliki keinginan tersendiri juga ya, untuk apa yang dia perjuangkan saat ini. Yang saya lihat saat ini lebih memperjuangkan untuk karirnya terlebih dahulu, mumpung masih muda, kemudian juga mumpung masih produktif ya. Jadi apa yang ditawarkan, apa yang mungkin bisa dia raih di usianya yang masih muda ini, ingin dia manfaatkan terlebih dahulu, ingin dia maksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Gimana pun juga dia ingin menggali lebih dalam lagi potensi yang ada dalam dirinya. Karena kalau misalnya kita ngomongin karir, Heiko ini kan juga nggak cuman pemain sinetron, nggak cuman sebagai artis peran gitu, nggak cuman itu aja ya. Tapi kan dia juga kemarin sempat nyanyi, mengeluarkan single. Bisa jadi dia ingin mengeluarkan single lagi kan, itu suatu hal yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para fansnya juga. Jadi ingin membahagiakan para fans juga dari karya-karyanya juga, nggak cuman dari kisah asmaranya, nggak cuman dari sinetronnya juga, mungkin ada proyek-proyek lain yang ingin dia tunjukkan kepada para netizen ataupun juga para fansnya. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga karya yang sudah muncul ini, intinya ya, kalau misalkan pertanyaannya apakah sudah ada pria ataupun juga laki-laki yang ingin dekat dengan Heiko, kemudian juga apakah sudah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki tersebut, saya lihat di sini memang sudah ada yang ingin dekat dengan Heiko, memperjuangkan Heiko, itu sebenarnya sudah ada. Tapi Heiko sendiri tidak ingin terburu-buru untuk semua itu ya, untuk asmara tidak ingin terburu-buru, ingin bisa lebih fokus untuk tujuannya saat ini. Mungkin tujuannya untuk karir, ataupun juga untuk usahanya, ataupun juga untuk hal-hal yang lainnya, untuk keluarganya, itu juga bisa jadi. Dan menurut saya dia tipe orang yang mengikuti alur saja kalau soal asmara. Kalau misalkan memang jodohnya sama itu ya kenapa enggak, tapi intinya dia tidak ingin terburu-buru untuk menentukan pilihan, ingin bisa berproses lagi. Kalau misalkan ada prospek sama si A, ya dia oke lah, nggak masalah, kita lihat aja, kita doakan saja kalau misalkan memang ada kedekatan sama si A ini. Tapi kalau misalkan memang nanti akan ada jalan yang lain, yang apa mau dikata, yang penting kita sudah mendoakan, kita sudah mensupportnya ya. Intinya untuk saat ini kita support aja apa yang sedang dia kerjakan. Misalkan ada proyek yang sedang dia kerjakan saat ini, ya kita doakan saja semoga proyeknya ini bisa memberikan hasil yang maksimal, kemudian bisa dinikmati oleh para khalayak umum, para fans dan juga para netizen dimanapun Anda berada ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Heiko van der Vecken, semoga selalu diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan juga kesuksesan dalam kehidupannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Kalau misalkan ingin request yang lainnya tentang Heiko van der Vecken ataupun artis yang lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar, ataupun juga kalian DM ke Instagram saya di @aditx__. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia ada tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Ekboro menundur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.